Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dengan berdiri. Selamat siang dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 014/7 KIP/PS/2020 antara pemohon Ahmad Marta Hadi Winata terhadap termohon Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada hari Rabu 3 Desember 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Manindra, para pihak hadir semua? Hadir semua betul. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Sebelum sidang dimulai, saya persilakan Panitra untuk membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada Majelis Komisioner melalui panitra yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Majelis Komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan Majelis Komisioner dan atau pegawai Komisi Informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Baik, terima kasih Panitra. Kepada para pihak, kami sampaikan bahwa hari ini adalah sidang pemeriksaan awal kedua, karena pada pemeriksaan awal pertama pemohon tidak hadir. Maka pada sidang pemeriksaan awal ini kami akan memeriksa yang pertama adalah terkait kewenangan relatif dan kewenangan absolut dari Komisi Informasi untuk menerima dan memutus sengketa informasi ini. Kemudian yang kedua adalah terkait legal standing para pihak, dan yang ketiga adalah terkait batasan waktu penyampaian permohonan informasi keberatan sampai dengan permohonan sengketa ke Komisi Informasi apakah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu. Kalau semuanya terpenuhi, baru kita akan lanjut ke proses berikutnya, apakah melalui mediasi atau adjudikasi. Ya. Untuk itu kepada para pihak saya persilakan untuk identitasnya dapat disampaikan kepada majelis. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi. Informasi yang dimohonkan adalah yang pertama peraturan dan atau keputusan hukum apa yang menjadi dasar hukum BPS melaksanakan sensus penduduk secara daring atau online. Kemudian yang kedua permintaan informasi terkait jaminan kerahasiaan data dan informasi sensus penduduk. Yang ketiga, informasi terkait angka sementara pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020. Yang keempat, metodologi pengumpulan dan pengolahan data sensus penduduk 2020.
Yang kelima, hasil pengujian konsekuensi terhadap kerahasiaan data individu dalam kegiatan statistik. Yang keenam, pengklasifikasian kerahasiaan informasi dan atau perubahan terkait sensus penduduk tahun 2020. Yang ketujuh, penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagaimana informasi publik yang dapat diakses. Dan yang kedelapan, laporan PPID BPS tahun 2018 sampai 2019 dalam laman bps.go.id. Laporan PPID BPS hanya tahun 2017. Benar ya Pak ya, 8 permohonan yang diajukan ya? Betul. Ya. Pak, mengajukannya di tanggal berapa Pak permohonan informasinya? Maret 2020. 13 Maret ya? Bukan, 26 Maret. 26 Maret? Mungkin terimanya antara Ya, 26 Maret. Dikirimnya melalui? Sehingga saya pakai pos. Pakai pos ya? Kurir ya. Saya lupa pakai apa waktu itu. Karena ini di tahun 2020. Iya, sudah lama ya permohonannya Pak ya? Saya tidak ingat lagi ininya apa, resinya di mana saya disimpan. Nah Pak, ini kan sudah permohonan informasi lama ya, Iya. tahun 2020. Masih relevan nggak Pak informasinya dibutuhkan saat ini? Karena waktu itu terkait dengan kebutuhan penelitian saya. Iya. Jadi saya bisa mengupdate penelitian saya seperti itu untuk prosesnya. Jadi saat ini masih dibutuhkan Masih ya? relevan. Masih. Baik. Kemudian keberatannya dikirimkan tanggal berapa Pak? Ada respon nggak dari permohonannya? Saya tidak menerima respon. Tidak menerima ya? Keberatan saya suratnya tertanggal 13 Mei 2020, mungkin 13 diterima 14 Mei Baik. atau 15 Mei. Saya agak tidak Udah menyimpan gitu ya, lagi udah lama ya. resinya. Nah, pihak termohon menerima surat permohonannya? Izin yang mulia. Jadi Di lebih dekat lagi Pak, biar izin yang mulia. pencet sekali lagi coba. Ya, oke. Satu kali aja, jangan 2 kali, 1 kali. Izin yang mulia. Tuh, sekali lagi. Sekali lagi. Kurang dekat. Iya. Ya, oke. Ya, izin yang mulia. Jadi apa sistem PPID kami mungkin belum waktu tahun 2020 belum sebaik sekarang yang sudah melalui sistem informasi. Jadi kami memang tidak menerima yang mulia. Jadi sampai keberatan ya tidak menerima dokumen ini. Tidak ada di datanya BPS ya, Data BPS. data surat masuk ya. Iya sudah masuk. Ada tanda terimanya nggak ya dari pihak pemohonnya? Karena dikirimnya by pos ya, Baik kurir. by kurir ya. Nah, Nggak bisa di tracking juga ya. Saya sudah kehilangan dan tidak bikin cari kembali. Pakai. Oh, Pak. Ya. Tes Tes. kita ada dikirim melalui Tiki ya. Iya. Sepertinya begitu yang mulai saya. Iya, di izin yang mulia. Oh, ada ini DNA. Di sini kan Semuanya. ada security. Pada waktu itu COVID tuh. Oh ya, COVID ya, izin yang mulia. Jadi ini yang menerima yang surat permohonan yang bukan keberatan dari pemohon diterima security sih kalau di dalam dokumen yang kami terima gitu. Tapi Oke. karena mungkin kami juga waktu itu kan COVID yang mulia ya. Ya. Oh, Jadi, COVID ya. COVID waktu tahun 2020. Oke. Seperti itu sih. Jadi mungkin dokumennya mungkin tidak tercatat di kami. Tapi nggak tahu juga tanggal pasti terimanya. Tanggal pasti nggak terimanya. tahu ya. Iya. Ya. Tidak. Oke. Keberatannya juga nggak ada datanya. Nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Ada yang ingin disampaikan? Kalau berdasarkan tracking sistem yang saya yang saya lampirkan di permohonan di keberatan ya, itu diterimanya 14 Mei. 14 Mei ya. Ya. yang mana 14 Mei keberatan? Keberatan. Jadi tracking ya. Kalau yang permohonan kalau tercatat dari Tiki tanggal 28 Maret 2020. Oh, ada nih.
cuma mau cek apa tanda identitas. Ini berarti Pak Ahmad Martin ya? Betul. Pak Ahmad Martin di Hadi Winata. Betul. Bapak penelitian udah selesai. Sudah selesai. Penelitian apa Pak? Terhadap terkait dengan kerahasiaan data pribadi. Tahun 2020 Iya. sudah penelitian data pribadi ya, padahal undang-undangnya belum ada waktu itu ya. Karena Iya kan? memang trennya waktu itu seperti Bapak itu ya, futuristik juga ya. Iya. Belum ada undang-undang, Bapak udah prediksi itu ya. Karena memang trennya lagi ramai seperti Lagi itu. kuat ya. Enggak, saya lagi nyocokin sama KTP Pak, ini kan Oh, oke. perubahan selama 4 tahun ya, sama foto lumayan. Oh iya. Lebih terlihat berumur. Iya, Bapak lebih muda dari saya padahal ya. Ini kalau ini Pak Gali ya, ini Pak. Iya, siapa? Nah, ini sering survei statistik di daerah terluar kayaknya nih. Iya, lumayan. KTP-nya sampai hilang Sampai hilang. fotonya ya. Iya, iya. Iya, iya. Oke. Jadi penelitiannya sudah selesai. Sudah selesai. Bapak cuma butuh sekarang untuk update Iya. hasil penelitian. Ini sebenarnya tidak dalam bab pendalaman substansi sih ya. Cuma Bapak bawa nggak hasil penelitian? Kalau Tidak boleh. bawa ya. Nggak bawa. Tentang apa sih Pak penelitiannya? Judulnya apa judulnya? Saya lumayan kok bisa nebak-nebak isinya kalau ada judulnya. Terkait dengan data pribadi Pak, tapi Apa itu judulnya, memang judulnya? tidak dipublikasikan. Oh, Bu. Penelitian apa tuh nggak dipublikasikan? Terkait dengan apa kebutuhan klien juga sih Pak. Oh, klien dalam negeri, luar negeri. Luar negeri Pak. Oh, luar negeri. Tapi di permohonan yang Bapak kasih, Bapak sebutin semua. Maksudnya untuk kebutuhan penelitian dengan donor asing segala, waktu komunikasi sama BPS, Bapak sebutin semua nggak? Saya tidak menyebutkan semuanya Pak, keperluannya. Oh, cuma keperluan biasa. Tapi yang Bapak minta tuh yang umum lah ya. Iya. Yang sebenarnya Bapak cari sendiri bisa, cuma Bapak mau lebih cepat gitu ya lewat Iya. PPID gitu. Betul Pak. Ini terkait dengan metodologi sensusnya seperti itu dan data pribadi. Saya kira juga dari pemohon ya, Ibu Ketua dan Ibu Anggota ya Bu. Ini sepertinya dari pemohon juga kalau diminta dengan sistem yang sudah bagus mungkin lebih mudah ya. Ya, itu aja Bu. Baik. Pak, suratnya ada direspon nggak ya? Iya, karena kita nggak sampai. Tapi jadi dua-duanya nggak direspon ya? Dua-duanya tidak direspon. Kemudian mengajukan sengketa tanggal berapa Pak ingat ya? Masih ada datanya? Eh, antara Juni atau Juli ya, tapi itu saya ada di Juli yang mulia, 1 Juli. 1 Juli 2020. Ya Pak, saya mau menanyakan nih ke pihak termohon terkait peraturan dan keputusan hukum yang ditanyakan oleh pemohon, apa yang menjadi dasar hukum BPS melaksanakan sensus penduduk secara daring atau online? Ini menjadi informasi terbuka dari keluarga, Terbuka ya. terbuka ya. Kemudian yang kedua, permintaan informasi terkait jaminan kerahasiaan data dan informasi sensus penduduk. Permintaan informasi yang diminta terkait dengan jaminan kerahasiaan data dan informasi terkait sensus penduduk, yaitu yang A, apa peraturan standar prosedur kerahasiaan dan jaminan atas perlindungan kerahasiaan data dan informasi dalam sensus penduduk dan apa dasar hukum yang mengatur? Ini ada nggak? Ada Ada, terbuka tertutup. terbuka kalau Terbuka. SOP atau peraturannya. Terus kemudian yang B-nya, bagaimana mekanisme untuk memastikan jaminan kerahasiaan data dan informasi hasil sensus penduduk dan diatur di dalam ketentuan apa? Ini kan juga SOP ya, Iya. buka ya. Kemudian bagaimana aturan dan jaminan penggunaan data sensus penduduk oleh pemerintah dan jaminan kerahasiaan data? Terbuka atau tertutup? Terbuka ya. Aturannya terbuka ya. Ya. Selanjutnya
apakah nomor induk kependudukan dan kartu keluarga merupakan keterangan individu yang dirahasiakan menurut kaidah statistik? Ya, tentu dikecualikan. Ya, maksudnya ini pertanyaan yang ditanyakan kepada termohon BPS, apakah nomor induk itu masuk dalam kategori yang rahasia, ya kan? Berarti nanti tinggal dijawab kalau dinyatakan rahasia berdasarkan apa? Apakah ada peraturan yang dibuat oleh BPS terkait ini? Gitu ya, jawabnya ya. Nanti ini terbuka ya. Ini kan cuma memberikan jawaban ya terkait, maksudnya dia bukan informasi yang terbuka, tapi dia menanyakan jawabannya. Ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, informasi terkait angka sementara pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020. Terbuka ya. Terbuka. Metodologi pengumpulan dan pengolahan data sensus penduduk tahun 2020. Terbuka. Kemudian hasil pengujian konsekuensi terhadap kerahasiaan data individu dalam kegiatan statistik. Terbuka. Hasil pengujian konsekuensi ya, terbuka ya. Lalu yang keenam, pengklasifikasian kerahasiaan informasi dan atau perubahan terkait sensus penduduk 2020. Harusnya terbuka ya, karena ini kan pengklasifikasian. Selanjutnya adalah penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses. Terbuka ya. Dan yang kedelapan adalah laporan PPID BPS tahun 2018-2019. Karena yang ada di laman BPS kan cuma ada 2017, berarti 2018-2019 harusnya terbuka ya, bisa diakses ya. Ya, baik. Pemohon ini kan semua sudah dinyatakan terbuka ya, 8 permohonan informasi yang dimohonkan. Nah, majelis tadi sudah menghitung terkait jangka waktu. Jadi, ketika permohonan informasinya dikirimkan tanggal 14, saya hitung dulu ya, 14 Mei dikirimkan. Tidak ada respon ya, berarti 30 harinya. Masuk, saya salah ini. Saya pikir tadi itu. Hari raya waktu tahun 2020 bulan apa ya? Tanggal 2 Mei sampai 9. Ini sampai 29 Mei ya. Sampai 29 Mei. Hari Raya Pancasila. Boleh diulang lagi? Ini yang cuti bersama ini yang masuk. Jadi setelah majelis menghitung, permohonan informasi yang diajukan oleh permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon Komisi Informasi itu prematur. Jadi seharusnya pemohon baru bisa mengajukan permohonan sengketa itu di tanggal 6 Juli. Tapi kemudian termohon mengajukannya di tanggal 1, jadi lebih cepat ya dari yang ketentuan. Maka karena waktunya tidak terpenuhi, sidangnya tidak bisa dilanjutkan. Kita putusan selah. Tetapi, ini ada tetapinya nih. Dari BPS kan sudah mengatakan informasi yang dimohonkan informasi terbuka ya. Maka pemohon ketika putusannya putusan selah, pemohon dipersilakan untuk mengajukan permohonan informasi ulang terkait hal yang dibutuhkan. Dan karena sudah dinyatakan terbuka, maka kami meminta pihak pemohon harus memberikannya langsung kepada pihak pemohon. Jadi jangan sampai untuk permohonan informasi yang sama masuk sengketa lagi nih di Komisi Informasi ya. Karena kan udah dibilang terbuka ya, maka tadi saya klarifikasi dulu terbuka tertutupnya ya. Dan lagi ini memang permohonan lama ya, jadi memang kan sangat dibutuhkan oleh pemohon. Ya pemohon nanti nggak apa-apa, nanti silakan mengajukan permohonan informasi ulang ya, karena untuk batasan waktunya tidak terpenuhi, jadi kami tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Sebenarnya tahap berikutnya karena dibilang terbuka ya mediasi. Nanti di mediasi dibilang terbuka ya sudah tinggal putusan sama aja ya kurang lebih ya. Ya sama aja, tapi karena ini tadi sudah ada statement bahwa ini terbuka semua, ya sekarang perintah majelis bahwa nanti ketika pemohon mengajukan permohonan informasi ulang harus diberikan. Jadi
Siap ya? Siap. Oke, baik. Paham nggak? Paham. Tapi berarti tidak ada perintah kepada termohon untuk membuka informasi tersebut dalam putusan. Di persidangan ini sudah dinyatakan terbuka. Ini sudah fakta persidangan. Jadi harus diberikan. Maka tadi saya mengingatkan pihak termohon jangan sampai sengketa ini masuk saja di komisi informasi nih, karena sudah terbuka, ya. Gitu. Jadi termohon nggak usah khawatir. Maka tadi saya dari awal sudah mengklarifikasi dulu, terbuka atau tertutup. Gitu. Jadi sudah dinyatakan terbuka, ya tidak ada alasan lagi untuk menutup ketika itu diminta ulang, gitu ya. Nah, Panitra itu bisa langsung putusan nggak habis ini ya? Sudah disiapin ya? Sudah ya? Jadi kita break dulu 5 menit. Nanti supaya tidak usah dipanggil sidang terulang, kita langsung membaca putusan selah. Ya? Baik, sidang saya skor selama 5 menit ke depan. Memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Skor sidang saya cabut. Baik, saya akan bacakan putusan. Nanti beberapa bagian yang berupa pasal-pasal hanya akan dianggap dibacakan, ya, biar prosesnya lebih cepat. Putusan nomor 014/7 Romawi KIP PS 2020 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 1 identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor registrasi 014/7 Romawi KIP PS 2020 yang diajukan oleh nama Ahmad Martin Hadi Winata, alamat Jalan Rokan Raya nomor 275 RT 6 RW 5 Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16418. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, alamat Gedung 1 Lantai 1 Jalan Dr. Sutomo 6-8 Jakarta Pusat 10710. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Dalam persidangan ini diwakili oleh Galih Sudrajat SPT MSI dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa nomor 547/1031/HK.1031/2025 tertanggal 10 November 2025 yang ditandatangani oleh Amalia Adi Ninggar Widyasanti STMSI MN PhD selaku Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 1.2 telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah membaca surat termohon, telah mendengarkan keterangan termohon. Duduk perkara A. Pendahuluan 2.1 bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Kepanitraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 1 Juli 2020 dengan nomor registrasi sengketa 014/7 Romawi KIP PS 2020. Kronologi 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 dianggap dibacakan. Alasan permohonan 2.8 bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat karena tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya disebut Undang-Undang KIP, serta tidak ditanggapinya keberatan pemohon oleh termohon. Alasan atau tujuan permohonan informasi publik 2.9 bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi untuk mengkaji lebih dalam kebijakan kerahasiaan informasi di Indonesia, khususnya terkait dengan sensus penduduk di Indonesia. Petitum 2.10 pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus agar termohon BPS RI memenuhi permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. B. Alat bukti dianggap dibacakan. Surat-surat pemohon dianggap dibacakan, keterangan termohon dianggap dibacakan, surat-surat termohon dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat dianggap dibacakan, kewenangan relatif dianggap dibacakan, kedudukan hukum atau legal standing pemohon dianggap dibacakan, kedudukan hukum atau legal standing termohon dianggap dibacakan, batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. 3.34 menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.33, Majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu permohonan sengketa informasi akuo melebihi jangka waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pasal 37 Undang-Undang KIP junto pasal 5
huruf B dan pasal 13 huruf B Perki PPSIP sehingga Majelis Komisioner tidak mempertimbangkan pokok permohonan sengketa akuo dan permohonan akuo sepatutnya tidak diterima. Kesimpulan 4.1, 4.2, 4, 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan. 5. Amar putusan memutuskan 5.1 menyatakan permohonan sengketa informasi tidak diterima. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner, yaitu Rospita Fitri Pauline selaku Ketua merangkap anggota, Arya Sandiuda dan Sampertunaja Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu 3 Desember 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 3 Desember 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indah Nur Oktaviani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rospita Fitri Pauline ditandatangani, anggota Majelis Sampertunaja Ismail ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandiuda ditandatangani, panitera pengganti Indah Nur Oktaviani ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Baik, dengan demikian putusan sudah dibacakan. Karena ini putusan sela, maka pemohon diperkenankan untuk mengajukan permohonan informasi ulang. Dan sekali lagi pesan saya buat BPS ya, tolong langsung direspon ya, jadi nggak perlu masuk ke persidangan kita lagi ya. Karena kan kalau ini tahun 2020 mungkin informasi yang diminta masih dipikirkan nih terbuka atau enggak gitu ya. Tapi kan ini udah lewat 5 tahun, ibarat orang kuliah udah lulus kali ya Pak ya. Jadi informasinya harusnya sudah bisa diakses ya. Cukup ya dari pemohon, ada yang ingin sampaikan lagi? Cukup dari termohon, ada yang ingin sampaikan? Cukup ya, cukup baik. Dengan demikian, sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 014-7 Romawi-KIP-PS-2020 antara pemohon Ahmad Marta Hadi Winata terhadap termohon Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada hari Rabu 3 Desember 2025 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup.